stop balapan liar itu di situ karena Oke. ingat masa lalu teman-teman banyak yang hilang. Masa cerita-cerita kita ini bisa diaplikasikan ke adik-adik kita kan nggak mungkin. Oh iya, iya. Kasihan juga kan Benar, adik-adik benar, kita. benar. Oke, balik lagi di Les dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar ladies baker, seputar dunia otomotif yang ada di Bangka Belitung. Yang pastinya ini bersama salah satu pembalap yang ditinggal oleh teman-temannya. Nah, kenapa ditinggal? Nanti akan kita tanya. Di samping gua ada Mr. Tupai. Wadah, apa kabar Bang? Halo. Apa kabar? Baik. Gimana? Apanya Keseharian, gimana? kerjaan sekarang apa yang sedang Wah, di... ya kalau keseharian sekarang Agak wibawa ya, Beto. harus dong. Harus ya? Harus punya wibawa. Harus punya wibawa, siap. Lagi sibuk apa nih? Sekarang garap di itu di bengkel. Bengkel? Cuma bengkel mobil bukan motor. Oh, mobil, bukan motor. Tapi kan dia identiknya Bang Tupai motor. Iya motor, cuma karena nerusin usaha keluarga aja. Oh, Gitu. kirain pengen ngambil lapak orang. Enggak lah. Lu kejam bro ngambil apa orang. Ya kan maksudnya udah motor ya motor aja, nggak mobil gitu. Tapi masih aktif motor. Kalau di motor masih aktif, sekarang cuma aktif sering di event. Oh, sering di event? aja. Event-event Di motor? event juga main akun otomotif tentang info balap di Bangka Belitung. Dengar-dengar dijual juga akunnya? Enggak lah, ngapain dijual. Ada sih, ada yang nawar sih. Ada yang nawar. Ya pasti sih lenta babel. Mungkin kita kenalan sedikit nih, Bang Tupai mungkin boleh jelaskan siapa dan kerjaannya apa? Iya, kalau saya ya penghobi otomotif lah. Oh, hobi otomotif. Nama aslinya siapa sih? Hendra Leo. Hendra Leo. L-I-O-E. Oh, kira siapanya Hendra Lee? Bukan. Siapanya Chandrali. Oh, siapa? Oh, bukan Hendra Iya, Lee. iya. Kayaknya sekarang masih Hendra. Ya. Oke. Jadi penggiat otomotif Iya, lah ya. penggiat otomotif. Mulai kapan terjun di dunia otomotif? Saya terjun di dunia otomotif itu sekisaran kalau sekitar tahun 95. Oh, 95. Iya. Gue baru lahir tuh. Iya, makanya. 95. Udah karatan kalau di dunia otomotif. Udah karatan ya? Oh, gokil. Kadang-kadang udah malu. Oh. Kalau di lapangan itu malu udah. Karena malu sama umur. Oh, malu sama umur. Tua sendiri soalnya. Kenapa bisa terjun ke dunia otomotif? Dari hobi sih. Hobi. Awalnya hobi 95 itu awal karirnya itu sebenarnya bukan karir lah. Balap liar, Oh, balap di liar. jalanan ya Oh, sampai oke. sekitar tahun 99 masih hobi balap liar gitu. Oke. Habis dari 99 hobi turun di balap resmi. Oke. Ada beberapa ikut kejuaraan. Oke, kita utas dari yang balap liar. 95 Sampai sekitar tahun 99. 99. Iya. Berarti jalan-jalanan. Iya, ngebut-ngebut di jalan. Pernah kecelakaan? Kalau kecelakaan mah sering, cuma paling lecet-lecet doang. Ada sampai patah memata? Enggak. Urat putus? Enggak. Kurang malu sih. Ya, betul. Mungkin itu sih penyebabnya kenapa Bang Tupai sekarang kayak gitu. Jadi kan selain tulang patah, urat juga putus Iya. mungkin, ketarik. Urat malu. Urat malunya. Iya. Oke, baru lecet-lecet doang. Iya, lecet-lecet doang. Cuma kawan kalau yang udah tabrakan-tabrakan yang meninggal juga ada. Banyak. Iya. Makanya kalau untuk sekarang saya lagi kampanyekan untuk dunia otomotif Bangka Belitung, stop balap liar. Oke, kenapa tuh? Stop lah balap liar. Pertama, membahayakan orang lain. Oke. Kedua, membahayakan diri sendiri. Oke. Ketiga, bikin repot orang tua. Oh iya benar. Iya nggak? Benar. Kan kasihan buat adik-adik kita. Oh iya benar. Tapi pernah dilarang orang tua nggak? Kalau saya, wah sering kalau dulunya. Enggak. Tapi kalau sekarang nggak lagi. Kan udah tua juga. Oh iya benar. Di awal-awal sering bantu orang tua. Iya, Agak sering lah. durhaka juga ya? Iya, lumayan. Oke. Lumayan. Tapi Sering disumpahin lagi. disumpahin ya. Satu sumpah yang sampai sekarang masih keingat. Mati aja lu daripada lu nyusahin orang tua. Mati aja di oke, jalan. oke. Nah, gitu. Tapi ya Kata nyokap sih, Kata kalau nyokap. bokap. Tapi membuktikan dengan prestasi. Iya. Oke. Sekitar tahun tahun 2000
tahun 2000 sampai 2002 itu masih balapan. Oke, masih balapan. Setelah tahun itu udah beralih, bukan pembalap lagi, jadi mekanik. Oh, jadi mekanik. Otomotif. Nah, Oke. sampai sekitar tahun 2008, ya 2008, nah, sampai motornya juara nasional, Oh, segala keren. macam. Keren, Ya. keren. Nah, tahun 2006 juga mewakili Bangka Belitung di PON, olahraga Di nasional. PON, Ya, itu juara? untuk cabur, bukan enggak. Enggak, tapi Untuk maksudnya cabur. udah mewakili pun Iya. udah bagus. Oke. 95 sampai 99 balap liar. Iya. Dan banyak ditinggal oleh teman-teman gitu, sedih. Ya. Lumayan lah. Lumayan sedih. Ya, ada kehilangan lah teman-teman. Teman-teman Ada dekat. beberapa ya teman-teman deket yang sering nongkrong di bengkel, di rumah. Dan itu membuat jerah nggak? Makanya untuk sekarang ini saya kampanyekan stop balapan liar itu di situ karena Oke. ingat masa lalu teman-teman banyak yang hilang. Masa cerita-cerita kita ini bisa diaplikasikan ke adik-adik kita kan nggak mungkin. Oh iya. Kasihan juga kan Benar, adik-adik benar, kita. Benar. Nah, kan kalau misalkan balap resmi itu enak. Oke, kan. Ya. Nah, Nah, agak aneh manggil kok ya. Koko aja Koko. Koko, Nah, Koko. Nama Kayak- panggilannya itu Koko. Oh, Koko. Iya. Kayak yang sering ini check in gitu. Enggak lah kalau Enggak, itu maksudnya beda. kalau misalkan malam rumah ditutup kan udah check in. Oh, iya. Nah, Koko, ini kan balap resmi jelas gitu. Mereka balap dapat uang. Iya. Nah, kalau balap liar itu maksudnya dapat penghasilannya dari mana, Pak? Eh, Ada judinya di situ. ada judinya. Ada judi. Ada judinya, tapi nggak gede. Kalau era kita dulu itu masih kecil, paling 300.000. Tapi 95 iya. 300 gede kan? Iya, 300.000, 150.000, kecil lah masih dulu. Nggak usah nangis, nggak usah nangis. Enggak lah. 300, 500, Iya. sekarang masih ada nggak? Sekarang masih. Kalau anak-anak sih masih. Cuma selalu saya kampanyekan untuk stop illegal race gitu. Oke, siap. Berarti kalau misalkan yang liar itu ada judinya. Iya, Oke, dan tapi skalanya masih kecil-kecil lah ya? masih kecil lah kalau untuk Bangka masih kecil. Masih kecil, oke. Nah, setelah balap liar sampai akhirnya balap resmi, oke, tertempah di balap liar, ikut balap resmi itu Iya. di tahun 99. Iya, di tahun 2000 sampai 2002. 2000 2 sampai tahun aja. Oh, 2 Iya, tahun cuma aja. 2 tahun. Habis itu pensiun. Oh, cepet banget. Iya, pensiun jadi mekanik. Oh, oke. Nah, 2000 sampai 2002 itu apa aja yang udah dilakuin? Ada kita bentuk tim, bikin tim balap yang lumayan tenar di era itu. Nah, lumayan berkelas lah. Namanya apa? Dulu itu namanya Tupai Motorsport. Kenapa Iya, harus itu. Tupai sih? Karena nama panggilannya. Oh, nama panggilan. Orang kenalnya itu Kokonya bukan Koko aja, Koko Tupai. Oke, Nah, gitu. siap. Nah, terbentuk klub motor gede. Belum, Oh, belum. masih motor balapan. Masih- Untuk event-event balapan aja. Oh, event-event balapan aja. Dan itu yang selama 2 tahun itu yang mau masuk cabur pon. Ya, setelah itu tapi bukan saya pembalapnya. Saya mewakili tim saya yang ikut ke cabur pon. Ke cabur pon. 2006 kalau nggak salah. Oh, 2006. Iya. Oke, mewakili Bangka Belitung. Ya, 2004 atau 2006 nih dulu. Yang benar yang PON. mana dulu nih? Antara dua, lupa aku. Coba dilihat. Kalau bukan 2004, 2006. Oke, antara dua itulah ya. PON, Pekan Olahraga Nasional di Palembang. Oke. Masuk dah. Sampai mana pon? Pon. No? Setelah Hudi PON. Oke. Nah, 2006 pon. Nah, setelah pon apa yang dilakuin nih? Masih tetap aktif di mekanik, di dunia otomotif. Bagian korek-korek motor lah. Oh, jadi mekanik. Cuma gitu. Oke. Tapi era 2 tak zaman dulu. Kalau sekarang kan udah ke 4 tak. 4 tak. Iya. Oke, siap. Nah, terus pengen nanya nih. Sebelum kita balik lagi flashback lagi tadi soal motor. Ya maksudnya kalau misalkan di tahun 95 sampai 99 itu kan pasti harus modifikasi motor gitu. Harus membuat motornya lebih kenceng dan sebagainya halnya. Nah, itu tuh biasa apa sih yang dilakuin untuk membuat motor itu kenceng gitu? Ya, dikorek, diganti part-part racing, Apa aja dikorek? Di tune up maksudnya. Oh, di tune up. Oke. di tune up,
diganti part racing, biar supaya motornya kencang. Oke. Gitu. Begitu ya. Iya. Selama 2 tahun, yang pastinya banyak prestasi yang didapat. Apa aja sih prestasinya? Enggak lah, yang 2 tahun. 2 tahun, 2 tahun. Menjuarain di pantai, balapan road race di aspal, itu aja paling. Paling kita ikutnya nggak banyak, paling 4-5 event gitu. Oke, sampai akhirnya pensiun. Iya, pensiun di 2002 itu pensiun. Pensiun dan terus beralih ke mekanik. Mekanik. Tapi ilmu balapnya itu diajarin nggak ke adik-adik yang di bawah? Setelah itu kita ajarin sampai 2008 aku berhenti, aku off dari mekanik, berhenti di off di dunia balapan, tapi bikin event. Oke. 2008 itu kita bikin event. Jadi sampai sekarang iya, giat untuk buat event. Iya, masih. Oke. Kalau misalkan event-event kayak gitu banyak nggak sih para pembalap dari Bangka Belitung yang ikut? Banyak. Pembalap dari Bangka Belitung juga ada, dari Pulau Jawa juga ada, Sumatera juga ada. Oke. Saya pernah bikin event itu yang datang dari luar daerahnya itu ada sekitar 30 pembalap. 30 pembalap. Iya, Oke, ditambah Bangka Belitung? Sekitar hampir 1000. Wah, keren. Nah, itu kalau jumlah starternya. Jumlahnya ya. Iya. Kalau misalkan dilihat nih dari event kemarin, Bangka Belitung itu punya potensi nggak sih sebenarnya? Potensi di bidang apa dulu? Iya, bidang balap tadi. Di bidang otomotif lumayan berprestasi sih untuk Bangka Belitung, ya. Lumayan berprestasi. Iya. Salah satu apa nih yang udah dicetak oleh pembalap-pembalap kita? Pembalap-pembalap kita udah dicetak untuk motocross. Kita pernah juara nasional. Oke. Iya. Tahun? Di tahun lupa tuh. Oke. Tapi ada. Iya, pernah kita juara nasional. Untuk road race juga pernah juara nasional. Cuma drag aja belum. Oke. Mobil segala macam belum. Oke, siap. Nah, kalau misalkan teman-teman nih di luar sana pengen jadi pembalap, apa sih yang harus mereka persiapkan? Yang pertama mental. Mental. Yang kedua dana. Oh, dana. Iya, udah. Oh, kalau Bang Tupai sendiri cari dananya dari mana? Dulu mah orang tua masih. Orang tua. Oke. Tapi kan orang tua katanya tadi ngelarang. Ngelarang, tapi kalau yang namanya orang tua mah kita kalau udah terjun di dunia itu pasti disupport. Oke, siap. Butuh dana gede meskipun nggak supportnya nggak full. Nggak full, tapi carinya dari mana? Ya dari kita kerja juga, hobi-hobi di utak-atik kan dibayarin orang. Oh iya, benar sih. Nah, kalau misalkan nih dana kan tadi butuh untuk motor. Untuk satu motor yang oke nih, yang bagus nih, biasanya menghabiskan dana berapa banyak? Oh, di era kapan itu? Di era sekarang? Sekarang aja deh. Kalau sekarang itu satu unit motor itu bisa habis sekitar 70 juta sampai 150 juta. 70 sampai 150 juta. Itu udah oke? Udah oke banget. Udah mantap lah pokoknya. Jos. Wih, mantap. Nah, itu biasanya untuk modifikasi dan sebagainya di Bangka Belitung sendiri atau di luar? Di Bangka Belitung ada, di luar pun ada, di Jawa. Oh, di luar ada. Tapi kalau misalnya di Bangka Belitung maksudnya udah mumpuni apa belum? Udah lumayan mumpuni. Lumayan mumpuni. Ya. Oke, siap. Nah, terus kita ngobrol soal bidang otomotif juga yang ada di Bangka Belitung. Apa nih yang akan dilakukan untuk pembalap-pembalap yang ada di Bangka Belitung? Ya mungkin untuk nasional dan sebagainya halnya. Untuk sekarang sih kita kembali ke, makanya aku sering bikin event. Kita sering bikin event itu supaya apa? Mengasah itu keterampilan pembalap kita, mengasah prestasi pembalap kita biar bisa ikut event-event nasional. Kita berharapnya kan mereka bisa juara nasional gitu. Oke, caranya gimana maksudnya? Latihan terus? Latihan dan bikin event yang resmi. Oke. Kalau pembalap latihannya apa sih maksudnya? Biasa latihan misalnya biasanya mereka latihan fisik. Latihan fisik, habis itu latihan mental langsung di arena. Di sirkuit. Oh, di sirkuit itu latihan mental. Fisiknya ngapain aja biasanya? Fisiknya biasanya jogging, fitness, nge-gym. Oh, berarti itu harus ya? Iya, harus siap dong. Oh, harus siap. Tapi yang menarik dari balap itu adalah ladies bikers ya? Iya. Kirain dari balap ya? Aku pernah juga itu, kalau untuk lady bikersnya, aku pernah punya pembalap itu sekitar 2 orang. Satu dari Belitung, satunya dari Pangkal Pinang.
Itu masih Kalau ada. yang di Belitungnya lumayan berprestasi. Aku Oke. pernah bawa sampai ke Tangerang. Oke. Ya, masih juara di sana. Oh, masih juara sampai Masih, sekarang. Sampai sekarang masih aktif. Masih, kalau sekarang udah off. Oh, udah off. Nah, karena makin menurunnya untuk apa ladies biker. Makin menurun. Oh, tapi generasi atau bibit-bibit yang akan ada? Ada, cuma prestasinya kurang gemilang Yang dua mereka itu? yang dua itu. Oke. Apa nih yang akan dilakukan nih dari teman-teman untuk memunculkan ladies bikers? Kayaknya di event dan niat si promotor untuk bikin kelas itu lagi, mungkin bisa nonjol lagi. Lady bikers nih. Tapi kalau misalnya bidang otomotif, pemerintah kita support nggak sih sebenarnya? Untuk kalau pemerintah support banget. Oke. Support. Salah satu support yang udah dikasih ke teman-teman apa nih? Iya, kayak misalnya untuk perizinannya nggak dipersulit, segala macam itu aja. Kayak misalnya sekarang TNI kan selalu aktif di bidang otomotif. TNI, Polri, selalu mereka sering bikin event di dunia otomotif. Oke, siap. Jadi pemerintah sangat support sekali support. untuk kemajuan otomotif yang ada di Bangka Belitung sendiri. Oke, berarti sekarang aktivitasnya di bengkel, nerusin usaha orang tua, terus sering bikin event juga. Ikut juga. Wah, banyak Bantu lagi. teman bikin event. Oke. Selain itu apa lagi aktivitas yang lain yang sekarang lagi digeluti? Ya di bidang komunitas lah. Oh, komunitas. Ya komunitas, misalnya komunitas vape, komunitas fotografi. Oh, misalnya. fotografi Ya, yang ada? otomotif semua tapi. Oh, yang otomotif berhubungan semua. dengan otomotif semua. Oke. Nah, mungkin sedikit nih pengen tanya juga setelah otomotif tadi udah kita bahas tentang vape nih, vaping ya. Itu bahaya nggak sih? Iya, masih kontroversi ya sampai sekarang ya, tanda kutip ya kontroversi. Karena masalah VG-PG-nya itu sampai sekarang itu risetnya itu belum jelas efeknya apa. Tapi kalau fakta di lapangan, kita nge-vape sama ngerokok itu beda. Oke. Bedanya misalnya kita jalan nih, capek kita jalan itu kita ngerokok sama vaping itu beda. Lebih lelah kita ngerokok daripada vaping. Oke. Nah, nilai plusnya di situ. Tapi kalau untuk riset tentang liquid VG-PG-nya itu risetnya sampai kemana belum ada. Oke. Karena kabar-kabar yang ada itu dari bahan kimia. Iya, bahan kimia. Tapi emang benar bahan Iya kimia. benar. Oh, tapi maksudnya belum tahu bahaya. Efek ke depannya gimana? Tapi kalau misalnya dilihat bahaya vape apa rokok? Nah, kalau menurut saya bahaya rokok. Karena? Ya karena fakta tadi, kalau kita jogging gitu ya lebih cepet capek kita ngerokok daripada kita vaping. Oke, berarti risetnya melalui lapangan. Iya, lapangan, fakta. Fakta yang Iya. ada. Oke, siap. Terus di vape itu kan tidak ada kandungan tar. Oh iya. Itu nggak ada dia. Bener. Tapi ada ininya dia, nikotin. Ya kalau nikotin ada tetap. Tapi nggak terlalu banyak Ya nggak terlalu dibandingkan. banyak dibandingin rokok. Oke, siap seperti itu. Oke nih, terakhir di bidang otomotif apa nih yang pengen disampaikan untuk teman-teman di luar sana yang masih balap liar dan apa yang pengen disampaikan untuk teman-teman di luar sana yang pengen jadi pembalap? Nah, kalau yang pengen jadi pembalap siapin dana, yang penting dana dulu ya. Kalau nggak dana nggak bisa balap. Dana, habis itu jaga fisiknya, ukir prestasinya di event resmi, jangan balapan liar. Karena kalau balapan liar kalian pasti judinya. Judi terus membahayakan orang lain. Oke, siap, benar sekali oleh. Yang paling penting itu kalau misalnya pengen balap, balaplah di tempat yang resmi. Iya. Jangan sampai merugikan orang lain. Oke, siap kalau gitu. Terima kasih Bang Tupai atas Oke. informasinya. Oke, Semoga thank you. bermanfaat untuk teman-teman di luar sana yang mungkin pengen jadi pembalap. Kalau misalnya pengen jadi pembalap, jadilah pembalap yang resmi, jangan liar, karena yang pasti nanti disumpah emak-emak gitu, nggak mau kan, perut kalian kembung gara-gara disumpah emak, atau di ujung jalan kalian tabrakan. Jadilah pembalap resmi dan langsung bergabung bersama Bang Tupai. Mantap. Sampai jumpa di Inles selanjutnya.